semuanya, analisa harian kita ini akan berawal dari euro angkel saham dolar. Bank Sentral Eropa akan mengungkapkan alat pembelian obligasi tanpa batas pekan depan. Hati-hati, karena inflasi yang sudah mencapai rekor mendekati 2 digit. Para ekonom melihat Europe Central Bank mempercepat kenaikan suku bunga nanti pada tanggal 21. Tanggal 21 akan mempernaikkan suku bunga sampai 75 BP. Tanggal 28 Amerika 100. Tanggal 21 Eropa 75. Nah, jadi dia menyamakan 75 punyanya Amerika, The Fed, pada tanggal 21. Nanti The Fed lihat bagaimana hasilnya. Tanggal 28 dia akan menaikkan, apakah dia tetap 75 atau dia kurang 50 atau sebaliknya dia menaikkan menjadi 100. Oleh karena itu tanggal 21 Juli bisa menjadi titik awal bagaimana pergerakan dari euro angkel saham dolar. Bisa aja dia akan naik lagi atau bisa terjadi kemungkinan dia akan turun lagi. Ya, bisa. Masih ada beberapa waktu yang lama, jadi mungkin dia akan turun terus sampai 0,9995, lalu dia akan terbang naik lagi ke atas. Ya, kita akan lihat ya. Gubernur Federal Christopher Nolan mengatakan bahwa pasar mungkin telah maju dengan memperkirakan kenaikan suku bunga 100 BP pada bulan Juli ya, 28 nanti. Oke, kita langsung masuk ke platform trader. Oke, kita lihat euro angkel saham dolar. Kita lihat di sini euro angkel saham dolar sudah sangat luar biasa. Kita lihat di sini trader, tendensi hariannya hari ini tetap masih malu-malu ya. Secara garis besar dia akan sedikit mengalami buy, tapi kita tidak tahu hari ini ada news ya. Jadi bisa aja setelah masuk di pasar Eropa terjadi pembalikan arah, dia akan turun. Tapi tetap dia berada di level 1.00 sampai ke atas. Di rentang harian saya pada hari ini ya, di sekitaran berapa nih, saya lihat dulu, saya anggaplah dia buy ya. Oke. Rentang harian hari ini di seputaran 1.00112 sampai 1.004 ya. Dan kita bisa lihat di sini pergerakannya bahwa kalau tendensinya adalah tendensi bullish. Tapi dia sekarang udah masuk di level sini. Nah, dia udah masuk di level sini artinya kan retracement akan terjadi ya. Dia tembus sampai nilai bawah sini ya. Tapi kalau kita lihat dengan tendensi bullish retracement akan terjadi, oleh karena itu saya bisa bilang bahwa mungkin setelah ini dia akan adanya koreksi untuk sedikit naik lagi ke atas. Mungkin ya. Makanya kalau saya bilang kalau saat ini sih pasar lagi gonjang-ganjing sih sebenarnya sih, bukan waktu yang bagus untuk open posisi karena kita tidak tahu arahnya ke depan seperti kayak gimana. Tapi dari sini kita bisa melihat kalaupun terjadi penurunan dia akan turun sampai poin 1.00112. Tapi nanti kita lihat setelah pasar Eropa masuk, kita bisa melihat arahnya ke depan seperti kayak gimana. Oleh karena itu hati-hati trader. Kalau saya menganalisanya sih saya lebih senang saya masih menunggu ya sampai dia tendensinya bullish ya, saya lebih senang akan ambil posisi di seputaran 1.00250, saya ambil open posisi buy supaya dia sinkronisasi dengan tendensi yang terjadi pada hari ini bullish. Ya, kita lihat tendensi secara keseluruhannya bullish, artinya kedepannya akan bullish kan. Nah, ini dia ya. Dari situlah kita bisa ambil posisi bullish. Seperti sekarang ini kan bearish nih ya, otomatis kan selama 4 jam akan bearish. Nah, kita lihat aja di sini. Oleh karena itu kan saya udah bilang selama 4 jam artinya kan 4 candle pertama, candle kedua, candle ketiga, candle keempat. Nah, oleh karena itu kalau trader udah lihat di sini ya, kalau lihat trader ini kan artinya kan dia akan turun 4 jam ke belakang kan. Tapi kan saya udah bilang bahwa kita melihat bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan balik arah karena dia udah sampai menyentuh level 1.00112. Oleh karena itu saya menunggu dia naik, baru saya akan open posisi di level yang tadi saya bilang 1.00269 buy ya. Nah, itu dia. Karena dia akan melakukan penembusan. Dia melakukan penembusan dan tujuan saya ya pasti kalau tujuannya buy dia pasti akan sampai ke arah 100 ini. 1.00427. Itu adalah tujuan saya ya. Nah, itu harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pound sterling angkel saham dolar. Untuk pound sterling angkel saham dolar kita bisa lihat di sini trader. Pound sterling angkel saham dolar, pasangan pound sterling angkel saham dolar tergelincir di dekat 1.1830 setelah menghadapi sedikit rintangan di atas 1.1850 ya di sesi Asia. Pound sterling menunjukkan kinerja yang lemah setelah rebound yang kurang percaya diri dari level terendah pada hari Kamis kemarin di level 1.1760.
Di sisi pound sterling, ketidakstabilan politik dan kekhawatiran resesi telah menggeser pembelian pound di tengah-tengah. Ya, pengunduran diri Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, ini orang ini paling getol banget perang. Kenaikan suku bunga dari Bank of England akan tetap ada dan akan menarik untuk dicatat apakah katalis ekonomi akan mendukung Bank of England untuk pengetatan kebijakan tanpa ragu-ragu. Ya, kita akan balik ke platform. Kita lihat di sini di platform trader, tendensi mingguan harian ini tetap seperti saudaranya euro angkel sama dolar. Ya, kita bisa lihat di sini tendensinya. Di sini kita bisa lihat. Ya, kita bisa lihat. Tetap saya udah bisa bilang dia kan udah masuk ke sini. Nah, kalau saya akan ambil posisi setelah dia melewati 38 atau 50, ya. Dan oleh karena itu saya akan ambil posisi buy di situ ya, karena ini adalah retracement-nya ya, proses dimana terjadi pembalikan arah. Dia setelah ini dia akan naik terus ke atas ya. Oleh karena itu tetap hati-hati mengambil posisi di momen yang pas ya, mengambil posisi momen yang pas, karena kalau kita lihat secara garis besar ini kan kalau dia turun, nah dia sell ya. Oke, jadi kemungkinan besar kalau kita logika aja trader, ini mau kemana? Ini kan udah naik nih ya. Pasti dia ini cuma sedikit koreksi aja, tapi setelah itu dia akan naik ini. Setelah itu dia akan naik ya. Oleh karena itu kita pertimbangkan secara garis besar tendensi harian adalah bullish. Dia pasti akan menujunya bullish. Kalaupun terjadi turun itu cuma riak-riak kecil aja, karena secara garis besar daily-nya hari itu dia akan bullish ya. Oke, kita lihat. Oke. Oleh karena itu kan saya bilang saya akan mengambil posisi di sekitaran sini ya. Saya ambil posisi di sekitaran sini. Nah, 1.18288 ya, dengan asumsi bahwa dia akan terbang terus dan tendensinya yang paling terakhir ada di sekitaran 18520. Itu adalah nilai yang tertinggi take profit yang akan saya coba dapatkan di situ ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke gold. Bagaimanakah gold pada hari ini trader? Gold pada hari ini trader bisa lihat bahwa untuk gold harga emas berjuang di sekitar level terendah karena Fed yang lebih banyak arahnya hawkish dan kekhawatiran resesi yang telah surut. Harga emas tetap defensif di seputaran 1700, mengkonsolidasikan penurunan di dekat level terendah dalam 11 bulan karena menghindari risiko memudarnya menjelang data yang penting yang akan dikeluarkan pada hari ini. Pembeli dolar beristirahat, sudah terlalu tinggi ya. Saatnya di atas, tapi ada saat posisinya di agak sedikit santai di bawah. Ya, oleh karena itu dolar sekarang dalam posisi ya, bukan dolar on top dot ya, dot. Tapi agak sedikit istirahat berada di bawah. Biarlah yang lain-lain aset on top yang lain silakan di atas, tapi hari ini kecenderungan dolar agak sedikit istirahat dulu setelah kerja paksa, kerja rodi sampai tertinggi dalam 20 tahun terakhir ini. Oke, kita lihat trader bagaimanakah analisa di platform. Kita bisa lihat di sini trader, sangat jelas di sini bahwa tendensi harian ini ya dolar ya, gold agak sedikit curam ya. Dia masih tetap arah ke bawah. Kita akan lihat bagaimana pergerakannya. Apakah dia masih tetap seperti yang kemarin, penurunan dan turun terus. Kita bisa lihat di sini ya. Oke, salah trader, sabar. Saya mengambil posisinya kebalikan. Saya mengambil posisi Fibonacci-nya kebalikan. Kita hapus dulu. Saya mengambil posisinya dia turun, berarti kalau dia turun artinya dia akan naik. Nah, ini. Nah, oke, kita lihat. Dia udah menembus level rentang harian kita di 1706 ya. Dia akan turun terus. Kalau saya bilang analisa saya dia akan coba turun sampai di 1703. Dia akan coba di sini ya. Dia udah tembus di level 100 ini ya. Dia udah tembus malahan. Dia akan coba sampai di 106. Titik paling terendah itu berada di 1600. Tapi kalau menurut analisa saya, dia akan coba masuk di level sini. Nah, ini dia kalau analisa saya. 1703 ya. Nah, nanti kalau di sini ya kita trader logika aja, dia udah berada RSI ini udah di sini ya. Jadi pasti itu akan sedikit turun. Turun paling terendah itu di 1703, setelah itu sedikit koreksi dan dia akan terbang naik ke atas.
Oleh karena itu kalau dia terbang naik ke atas, saya analisa ya kita pasang open posisi dengan tujuan akhirnya itu dia pasti kan akan menuju ke 61 di sini. Dia akan menuju ke 1709. Pasti di situ. Oleh karena itu menunggu jejak yang pasti, menunggu momen, karena menurut saya dia akan turun lagi sedikit, setelah itu pang dia balik arah menuju ke 1709.57. Ya, itu adalah harga dari gold ya. Harga dari gold di situ. Oke. Trader selanjutnya bagaimana Bitcoin, kripto. Untuk Bitcoin dan kripto, trader bisa lihat di sini ya. Sangat simpel. Bitcoin hari ini agak sedikit baik harganya, agak hijau ya. Dia naik 1,56% dan hari ini Bitcoin berada di posisi 20.525. Masih tetap dalam pantauan 22 sampai 18. Jadi kayaknya Bitcoin ini beberapa bulan ke depan ya, mungkin sampai akhir bulan ini dia masih tetap berada di antara 18 sampai dengan 22. Itu kayaknya udah dipatenkan di sekitaran-sekitaran itu aja ya. Jadi harga Bitcoin menurut analisa saya dia masih tetap di sekitaran 18 sampai 22 ya. Oke, kita masuk sekarang, coba kita lihat di platform. Kita bisa lihat di sini tendensinya udah sangat jelas ya. Agak sedikit ragu-ragu. Tadi awal buy tapi bullish, sekarang udah menjadi bearish ya. Oleh karena itu kita akan lihat pergerakan ke depan seperti kayak gimana. Tetap saya bilang bahwa kalau analisa saya, oke, tendensinya ini sabar saya turunin dulu. Tendensinya oke, masih tetap tendensinya agak sedikit baik bullish ya. Oke, dia sekarang mengalami penurunan. Makanya saya bilang kalaupun dia turun, penurunan yang paling terendah itu cuman palingan sampai di daerah 20.379. Ya sebenarnya dia akan bergerak di sekitar sini-sini aja sih, belum ada tanda-tanda bahwa dia akan mencoba naik sampai lebih tinggi lagi. Misalnya dia naik sampai ke arah 22 ya, belum. Jangankan 22 sampai 21 sini aja menurut saya itu masih sulit itu. Masih sulit ya, sampai di sini aja 21 sini aja menurut saya itu masih sulit ya. Jadi masih ada tanda-tanda bahwa dia itu cuman bergerak hari ini cuman di seputaran 20.379 sampai 20.887. Nah, itu aja trader. Ya, oke. Dan semuanya selanjutnya adalah kalender ekonomi. Bagaimana kalender ekonomi hari ini? Trader lihat dengan jelas, saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kalender ekonomi hari ini nanti pada pukul 19.30 ini sangat luar biasa, agak sedikit mempengaruhi pergerakan mata uang dolar. Oleh karena itu harap diperhatikan. Kalau saya lihat kalau seperti kayak gini mungkin kemungkinan besar dolar akan sedikit menguat di sini. Dengan penguatan dolar artinya dia akan memberikan akan sedikit memberikan perlawanan terhadap mata uang lainnya. Ini harap diperhatikan ya. Harap diperhatikan. Oke trader.